Oke, kita masuk ke part kedua tentang submateri sendi ya. Tadi kan kita udah bahas tulang, rangka ya kan, rangka tulang, tulang rangka whatever sama, karena rangka itu adalah apa? Kumpulan ya, kumpulan dari tulang-tulang. Nah, sekarang kita masuk ke sendi yang punya fungsi sebagai perekat atau artikula ya antara tulang dengan tulang yang lainnya. Oke? Jadi seperti bone menjadi sebuah rangka, harusnya bone ini antar tulangnya punya sendi ya. Kalau di bone sendinya kawat. Selanjutnya tentang fakta sendi ya, fakta sendi. Ada 206 tulang dalam tubuh kita dan ada 360 sendi ya yang menyambungkan 206 tulang itu. Banyak sekali. Oke. Dan itu banyak jenisnya ternyata ya. Sebelum masuk ke jenis-jenis sendi, kalian akan lihat gambar di mana? Di depan bone ya, depan bone aja ya, depan bone. Bapak akan memperlihatkan rangka gerak atas, lebih tepatnya di bagian gerak atas kanannya bone nih ya. Bapak ambil. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan gambar yang ada di depan bone. Nanti akan Bapak kasihkan gambar ting ya. Nah, di situ kalian akan lihat bagaimana sendi itu seperti apa gambarnya ya. Bagaimana sih gambar sendi itu ya kan? Bagaimana sih ilustrasi sendi itu ya kan? Nah, kalian bisa lihat kalau tulang lengan atas ya kan dengan tulang lengan bawah yang terdiri atas tulang hasta dan pengupil ya. Kalian juga bisa lihat gambar ilustrasinya. Antar tulang ini ternyata diikat oleh serat ya, serat yang namanya ligamen. Kalian pernah dengar ligamen ya kan? Misalkan contoh kayak kemarin Ibrahimovic waktu masih di MU, Ibrahimovic lompat kemudian jatuh dengan posisi kaki yang salah, lututnya mengalami kerusakan ligamen, tapi bisa dibenerin, bisa dioperasi. Itulah ligamen, serat yang pengikat antar tulang ya. Lah terus mana Pak sendinya? Sendinya ada di dalamnya ternyata ya. Kalian bisa lihat kalau ligamen ini ternyata mengikat antar tulang, kemudian di dalamnya ada kapsul artikula. Apa artikula? Kan artikula udah Bapak jelasin tadi di awal. Artikula adalah sendi ya. Dan jadi ada kapsul sendi, kemudian di dalamnya ada membran sinovial, dan di dalamnya lagi itu ternyata ada cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini melindungi sendi ya. Jadi istilahnya kalau kalian pernah dengar lem ya. Jadi kok kenapa tulang kita yang keras ini saat kita gerakan tidak ngerasa ngilu, nyeri ya kan? Nggak kerasa ngilu, padahal tulang tuh keras loh ya. Nah ternyata di antar tulang itu ada cairan sinovial seperti lem atau pelumas biar kita nggak kesakitan. Makanya nanti kalau kalian pernah dengar apa ada orang yang sakit ngilu gitu ya, kalau jari-jarinya atau tulangnya digerak-gerakin, mungkin dia sudah kekeringan cairannya, cairan sinovialnya udah kering atau bahkan udah habis. Nanti perlu suntik cairan sinovial sintetis ya biasanya gitu ya. Itu nggak murah kayaknya ya. Kemudian sendi itu ada di tengah-tengah antar tulang ya. Jadi sendi itu benar-benar penghubung antar tulang gitu ya. Untuk gambaran ilustrasi seperti apa sih sendi itu, yang pertama ada ligamen. Ligamen itu adalah fibrosa atau tulang lunak ya kan, yang menghubungkan atau mengikat tulang antar tulang ini ya kan, biar nggak lepas. Kemudian di dalamnya ada kapsul artikula atau kapsul sendi, yang di dalamnya lagi ada membran untuk membungkus cairan sinovialnya, sama namanya sinovial. Kemudian cairan sinovial ini berfungsi untuk sebagai pelumas lah bahasanya ya, agar tulang kita saat kita gerak-gerakan ya, itu tidak merasa ngilu atau sakit. Dan kemudian ada sendinya sendiri. Oke, gitu aja ya untuk gambaran ilustrasi tentang sendi. Nah, kita masuk ke pembagian jenis-jenis sendi. Pembagian jenis-jenis sendi ya, yang pertama adalah berdasarkan sifat geraknya. Oke, sendi yang pertama adalah sendi mati atau yang disebut sinartrosis ya. Sinartrosis itu nama latinnya lah. Jadi sendi mati atau sinartrosis adalah sendi yang benar-benar tidak dapat digerakkan ya. Sendi mati ini contohnya ada di tengkorak ya. Jadi antar tulang di tengkorak kita ya kan, misalkan tulang pelipis, dahi ya kan. Nah itu emang nggak bisa digerakin, ini tengkorak kita udah nggak bisa diubah-ubahin ya antar tulang ini ya. Jadi ini di tulang tengkorak kita ada tadi kan 28 tulang. Yang kedua adalah sendi kaku atau nama latinnya adalah
amfratrosis. Nah, sendi ini ada di antara ruas-ruas tulang belakang. Contoh Bone liatin Bone. Nah, ya. Di antara ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ada 33. Tadi kita udah disebut, ya tadi kita udah belajar sedikit cervical vertebrae yang ada di leher ya kan. Jumlahnya berapa? 7. Kemudian di bawahnya ada thorax ya, thorax vertebrae itu ada 12. Nanti kodenya T. Kalau cervical kan C ya, T1 sampai C7, kemudian thorax itu kodenya T1 sampai T12. Setelah thorax ya, setelah thorax vertebrae ya. Nah, thorax itu kan rusuk gitu ya. Nah, kemudian bawahnya ada lumbalis vertebrae. Lumbalis itu berarti dia perut lumbalis ya. Nah, itu adalah perut. Jadi tulang lumbalis vertebrae ini yang berjumlah 5 punya kode L1 sampai L5 ya. Nah, itu adalah tulang belakang paling gede karena emang lumbalis vertebrae ini menopang beban tubuh ya secara keseluruhan dari atas sampai perut ya. Nah, itu ditopang sama apa? Cuma sama lumbalis ini doang. Nah, kalian bisa lihat kan si Bone ini ya, dari tengkorak, rangka badan bagian atas, kemudian rangka gerak ya kan, tangannya semua ditopang oleh lumbalis vertebrae atau tulang belakang bagian perut. Nah, ini jumlahnya berapa? 5. Kemudian turun ke bawah ada sacrum vertebrae atau kita kasih kode S1 sampai S5. Nah, ini ada di bawah tulang lumbalis vertebrae atau tulang belakang bagian perut. Ini menempel pada pinggul ya. Nah, yang paling bawah ada coccygeae, jumlahnya 4. Nah, ini tulang tanpa sekat, jadi emang benar-benar nempel. Nah, di ujung tulang belakang kita ya ada tulang ekor ya. Kata orang emang mungkin dulu manusia punya ekor katanya ya, karena berevolusi kemudian tulang ekornya memendek. Itu teori doang ya, teori aja. Cuma kasih informasi aja biar kalian tahu gitu kan. Walaupun keyakinan kita enggak lah, kita kan manusia dari manusia bukan dari monyet. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga ya. Tadi kita udah bahas sendi kaku atau amfratrosis. Sekarang kita masuk ke sendi gerak ya, yang emang mudah sekali bergerak. Dengan nama lain atau nama latinnya adalah diartrosis ya. Nah, sendi diartrosis atau sendi gerak ini memang sangat elastis dan sangat-sangat memungkinkan terjadinya pergerakan ya. Kepala bapak, mulut bapak ya bisa bergerak karena emang sendinya mudah sekali untuk bergerak ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian jenis sendi yang kedua ya. Tadi kita udah bahas jenis sendi berdasarkan sifat gerakannya, dan yang kedua ini berdasarkan arah gerakannya. Otomatis kalau kita ngomongin jenis sendi dengan arah pergerakannya, ini adalah jenis-jenis sendi yang masuk ke dalam diartrosis atau sendi yang mudah bergerak. Nah, ini terdiri dari 6 jenis sendi yang mudah bergerak. Oke, kita masuk ke sendi yang pertama adalah sendi peluru. Peluru ini kalian bayangin bukan peluru pistol polisi yang dia peluru tajam ya, tapi peluru yang bulat ya. Bapak akan perlihatkan ke kalian pelurunya kayak apa sih, Pak? Nah, nih ini adalah bonggol dari tulang femur atau tulang paha ya, seperti peluru. Oke, jadi tulang paha itu kalau punya paha pasti dia mudah bergerak kemana-mana kan ya, ke depan, ke belakang ya, koprol, salto, atau mungkin yang orang sangat-sangat elastis, dia bisa memutarkan tulang pahanya, waduh, 360 derajat malah ya kan. Nah, itu kalau yang benar-benar elastis. Tapi kalau kalian nggak elastis jangan coba-coba, nanti bisa ligamen atau serat-serat yang mengikat antar tulang itu bisa putus. Nah, nanti dioperasi dong ya. Nah, sekarang kita masuk ke sendi yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana tidak dapat berputar ke segala arah ya. Contohnya adalah ruas-ruas jari dengan telapak tangan ya. Nah, ini dia tidak bisa berputar ke segala arah ya, walaupun emang bisa kita gerak-gerakin tapi nggak bisa berputar segala arah. Nanti akan Bapak lihatkan contoh ilustrasi seperti apa sih sendi pelana ya kan, gambarnya. Nah, itu nggak bisa bergerak ke segala arah.
Dan sekarang yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar ini tulang yang satu berputar pada tulang yang lain. Contohnya adalah tengkorak dengan tulang yang paling atas apa? Tulang apa? C1 atlas ya. Kalau C2 baru ekses. Nah, C1 ini atlas dengan tulang tengkorak ya. Jadi dia bisa berputar ya. Tulang tengkorak ini berputar di tulang mana? Tulang atlas. Tulang atlasnya diam, tapi tengkoraknya berputar. Ya, nah, oke, kayak gitu. Yang keempat adalah sendi geser atau sendi luncur ya. Nah, sendi ini ada di ujung telapak tangan kalian dengan lengan bawah ya, antara pengupil dan hasta. Nah, ini ada sendi yang namanya sendi geser. Oke, sendi geser, hanya bisa bergeser. Yang kelima adalah sendi engsel. Sendi engsel gampang banget untuk kalian tahu, engsel pintu, engsel jendela ya. Nah, itu sama. Jadi sendi engsel memungkinkan hanya satu gerakan ya. Nah, nggak bisa ini dibalikin, ini di kesana nggak bisa ya. Apalagi ini digeser ke sana nggak bisa. Tentu kalian paham banget dan kalian bisa coba di rumah ya. Di antara siku dan lutut ya, itu sendi engsel. Nah, sekarang kita masuk ke sendi yang terakhir adalah yang keenam, sendi kondyloid atau sendi elips atau sendi gulung ya. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan rotasi ya kan pada poros yang bertumpu pada suatu rongga ya, suatu rongga yang berbentuk elips. Kayak apa sih itu? Belibet banget ya. Nah, jadi emang ini kan bisa berputar nih. Ya, berputar pada porosnya ya kan, yang bertumpu pada suatu rongga berbentuk elips. Jadi rongganya ada di mana? Nanti kalian bisa lihat. Nah, jadi ini kan bisa berputar ya kan, berotasi pada porosnya dan emang bertumpu pada suatu rongga yang berbentuk elips ya kan. Nanti ilustrasi gambar sendinya Bapak akan kasih di sebelah. Oke gitu ya, ini part kedua, video terakhir pada hari ini. Dan kalian memiliki tugas untuk meresum atau meringkas ya tentang sendi. Oke, nah kalian tetap semangat ya. Jangan lupa buat untuk mengirim tugasnya di Google Classroom dan langsung Bapak nilai mungkin maksimal di hari Ahad ya. Kalau nggak Sabtu, Ahad Bapak langsung nilai dan Bapak kembalikan atau berikan ke akun kalian ya. Jadi kalian langsung bisa lihat nilainya langsung. Dan kemudian jangan lupa nanti setelah ini akan kalian ikuti kuis ya, kuis abendinanya ya kan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai bahan evaluasi pembelajaran kalian. Apakah kalian benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh? Oke, kuisnya nanti kalian bisa buka materi kalian atau catatan kalian atau sumber pembelajaran lainnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar positif dan saran-saran untuk Bapak membuat video yang lebih baik. Sekian, ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.